bincang seputar seputar forum anak ya. Dan sudah hadir bersama saya narasumber kita yang akan menggali lebih jauh terkait dengan forum anak. Ada Zayina Takia Aska dari SMAN 1 Pati. Halo, assalamualaikum, selamat sore Takia. Halo, waalaikumsalam. Selamat sore juga. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, dan kita juga masih menunggu satu lagi mitra pas, ada Fani Fauziah Ayu Lestari dari SMAN 2 Pati. Sepertinya sudah datang ini menuju ke tempat kita siaran. Kita tunggu dulu ya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, yang ingin berbincang-bincang, bisa SMS ataupun WA di 085277999901. Teleponnya di 0295385877, atau bisa juga melalui komen di live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Oke, kita biarkan dulu untuk Fani siap-siap ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Fani panggilnya atau siapa ini? Iya, panggil Fani aja. Panggil Fani aja. Sehat Fani ya? Alhamdulillah sehat sekali. Wah, semangat juga ini sepertinya ya. Iya dong, sore-sore itu harus semangat. Nggak ngantuk ya? Wah, enggak dong. Oke, nah kita akan bertanya dulu ini sebentar terkait dengan forum anak. Kita baru tahu ini ada forum anak di Kabupaten Pati. Nah, menurut kalian forum anak ini apa? Mungkin satu-satu dulu ya. Dari siapa dulu ini? Dari Takia dulu ya mungkin ya. Oke. Siap. Forum anak sendiri itu sebuah organisasi atau kumpulan anak-anak yang berusia 13-17 tahun. Forum anak sendiri dinaungi oleh pemerintah yang bekerja sama dengan UNICEF, Yayasan Setara, Dinsos P3AKB untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak dalam rangka pemenuhan hak partisipasi dan juga sebagai wadah aspirasi, sosialisasi, serta kreativitas anak. Oke, itu dia forum anak. Mungkin Fani mau menambahkan terkait dengan forum anak ini. Nah, tadi kan dijelaskan ya sama Takia, forum anak ini untuk pemenuhan hak partisipasi. Apa sih yang dimaksud hak partisipasi? Nah. Hak partisipasi ini teman-teman sebagai wadah partisipasi anak untuk mendorong keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dirinya sendiri dan dilaksanakan atas kesadaran dan pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusannya sendiri tersebut. Tidak ada paksaan seperti itu ya. Jadi itu kemauan dari anak itu tersebut, manfaatnya juga ada dalam diri anak itu tersebut. Nah, terkait dengan manfaat apa sih yang diperoleh dari ikut dari forum anak ini? Nah, mungkin siapa dulu yang mau menjawab ini? Takia, monggo. Manfaat dari forum anak, biar yang lain tahu, teman-teman semuanya yang di luar yang belum masuk di forum anak pengen gitu ikutan ya. Ini manfaatnya apa ini Takia? Oke, aku di sini akan membagikan apa aja manfaat ketika kita menjadi forum anak. Yang pertama yaitu mengembangkan relasi. Bahkan relasi ini nggak hanya relasi teman sebaya atau hanya relasi se-SMA atau se-Kabupaten Pati, bahkan relasi forum anak ini bisa se-Jawa Tengah, bahkan se-Indonesia juga. Ya, jadi relasi di forum anak ini sangat luas. Yang kedua yaitu di forum anak kita bisa mengembangkan kemampuan, minat, dan juga bakat secara efektif. Mungkin bisa ditambahkan sama Fani. Monggo. Nah, untuk manfaat gabung di forum anak sendiri nih untuk meningkatkan kecerdasan sosial anak. Karena apa? Karena di sini kita bisa berinteraksi lebih dengan teman-teman yang mungkin nggak cuma dari kalangan di kawasan Jawa Pati atau tepatnya di Pati ya, tapi kita bisa kenal teman-teman dari luar juga. Jadi menambah relasi kita juga. Terus bisa melatih disiplin kita dan keterampilan berorganisasi. Nah, sebentar, aku mau sharing dikit nih. Aku tuh dulu tuh boleh. Anaknya tuh Pendiam, pemalu banget, gak bisa kalau disuruh ngomong kayak gini. Oh ya, masa nah? Iya, karena tapi di forum anak ini benar-benar aku diajarin buat
ayolah anak-anak itu harus bisa buat menyuarakan apa pendapatnya, apa yang mau dikemukakan. Jadi anak-anak itu juga punya haknya tersendiri untuk mengungkapkan sesuatu. Nah, melalui forum anak ini aku sadar kalau emang anak-anak itu harus didorong untuk bisa maju dan bisa mengungkapkan segala pendapatnya, begitu. Berarti awalnya ada paksaan atau bagaimana ini, Fani? Bukan, ya pertamanya itu dipaksa karena anak-anak kalau misal apalagi anak milenial sekarang nih ya, Wah, iya. kalau nggak dipaksa itu kayaknya kurang gitu ya anak sekarang karena sudah terpengaruh dengan gadget mungkin ya. Jadi harus memang anak sekarang lebih dipaksa untuk mengungkapkan apa isi hatinya, begitu. Oke, harus ada adrenalinnya seperti Iya, itu ya. betul sekali. Wah, menarik sekali nih Mitra Pas ya pembahasan kita di sore hari ini. Nah, untuk yang ingin bertanya, yang ingin bergabung dengan adik-adik cantik kita ini yang juga pinter-pinter, nggak cuma pinter pelajaran, kayaknya pinter ngomong juga. Karena sekarang ini banyak apa ya, masalah di diri kita itu adalah sulit untuk berbicara di depan umum, public speakingnya. Nah, kalau kita lihat dua adik-adik kita nih pinter-pinter banget ini ngomongnya ya. Namun tadi Fani menjelaskan bahwa awalnya ini dia ini pemalu, bener ya Fani? Kalau Iya, Takia bener. asli bisa pinter public speaking atau pemalu juga dulunya? Awalnya pemalu. Pemalu juga Iya. sama ya. Wah, digembleng di forum anak, jadi akhirnya pinter banget buat ngomongnya ya. Nah, ini dia. Ada apa saja sebenarnya di forum anak kok bisa sampai mereka berdua ini pinter-pinter banget ngomongnya. Nanti kita akan kulik lagi Mitra Pas ya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, kita tunggu, bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau bisa juga tanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati, masih di bibir bincang-bincang remaja Mitra Pas. Dan tema yang kita ambil mengenal seputar forum anak ya. Untuk yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877 ya. Dan untuk narasumber kita Mitra Pas ada Fani dan Takia. Sore hari ini sudah ada yang gabung di live fanpage kami ya. Ada Hati yang Setia namanya. Bagaimana ini dengan anak yang suka tawuran? Apakah ini tidak termasuk di dalam bagian forum anak ini? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan untuk kan banyak banget, apalagi usia-usia kalian yang masih SMA, yang masih labil ini ya. Kesenggol sedikit aja langsung bawaannya panas ya gitu. Nah, ini anak-anak yang suka tawuran ini masuk nggak sih di forum anak ini? Oke, sebelumnya terima kasih buat yang udah ngasih pertanyaan. Ini aku jawab. Kalau anak-anak yang ikut tawuran masuk atau enggak ke dalam forum anak, yang pastinya enggak masuk, karena anak-anak dalam forum anak yang pastinya dia anak-anak yang bisa mengekspresikan dirinya dengan baik ketika dia memiliki masalah atau menghadapi suatu masalah. Jadi dipastikan anak-anak yang tawuran itu bukan bagian dari forum anak. Dan juga mungkin anak-anak yang tawuran itu dia ada dorongan dari lingkungannya juga. Lingkungan yang buruk atau circle pertemanan yang buruk memacu atau memicu dia buat ikut serta di tawuran itu. Oke, berarti untuk anak-anak yang tawuran ini nggak masuk di forum anak. Nah, kalau untuk bagaimana sih caranya biar bisa masuk gabung di forum anak ini? Apakah anak-anak pilihan yang pinter-pinter saja atau bagaimana? Ini mungkin bisa dijelaskan juga ini. Jangan salah ya, masuk di forum anak ini sebenarnya nggak harus anak-anak yang yang pinter nih public speakingnya. Anak-anak yang prestasinya tinggi, anak-anak yang harus punya sertifikat, enggak ya. Jangan dipikir di forum anak ini
anak-anak yang seperti itu. Malah di forum anak ini kita akan membentuk anak-anak tersebut menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Nah, pas banget nih ya, kita juga lagi open recruitment untuk forum anak tahun 2024 ini Kak. Oke, pas banget. Nah ini syarat-syaratnya apa saja ini Fani? Oke, untuk syarat-syaratnya itu enggak yang muluk-muluk ya. Syarat-syaratnya itu mungkin kayak diperbolehkan mengikuti reorganisasi walau berasal dari organisasi lain. Jadi mungkin dia di sekolah sudah punya organisasi, itu dia boleh banget masuk di forum anak. Dia punya atau tidak punya organisasi di sekolah, tetap boleh ikut. Terus domisilinya di Kabupaten Pati pastinya ya. Mendapat izin dari orang tua. Selanjutnya ada melengkapi berkas yang diperlukan. Dan yang paling penting nih teman-teman, follow akun Instagram dari Forum Anak _Spati. Di sana kalian bisa lihat deh mungkin syarat-syaratnya apa aja, ketentuannya bagaimana. Boleh deh langsung di follow sekarang. Oke, lengkap di sana ya. Iya. Oke, nah kalau untuk tugas-tugasnya kontribusi dari forum anak ini seperti apa ini? Selain tadi kan udah daftar nih, pengen daftar tapi nanti tugasnya di forum anak nanti berat takutnya. Terus apa kegiatan sekolah, apalagi sekarang ini kan kurikulum Merdeka Belajar yang begitu apa ya, yang waktu anak ini tersita untuk belajar. Nah, kalau di forum anak nanti tambah sedikit lagi dong. Nah, ini seperti apa ini? Mungkin bisa dijelaskan juga nih. Oke, buat forum anak sendiri tugas yang utama kita ada 2, yaitu 2P sebagai pelopor dan pelapor. Di sini aku akan jelasin apa sih yang dimaksud dari tugas pelopor itu. Kita menjadi pelopor, yaitu menjadi agen perubahan yang dimana anak-anak diharapkan dapat memulai aksi atau memberikan kontribusi positif yang memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan bermanfaat sehingga dapat menginspirasi lingkungan terutama buat anak-anak untuk ikut serta melakukan perubahan lebih baik. Buat pelapor, silakan Fani. Oke, untuk pelapor sendiri seperti yang aku jelaskan tadi ya, anak-anak ini mampu menyampaikan pendapat dan pandangan mereka ketika melihat atau mengalami hak-hak anak yang tidak terpenuhi dengan baik. Contohnya itu apa sih? Contohnya bisa jadi kekerasan, bullying, ini yang paling sering masih terjadi ya. Iya. Terus sebagai pelapor kita bisa melaporkan hal tersebut kepada badan yang menangani seperti Dinsos P3AKB. Atau untuk kalian yang mungkin kesusahan kok harus lapornya ke sana, kalian bisa melalui kami dari Forum Anak, melalui website kami, di Instagram bisa langsung dicek ya. Oke, untuk itu jika kalian belum bisa menjadi pelopor seperti yang sudah dijelaskan tadi, minimal anak-anak di Kabupaten Pati harus bisa menjadi pelapor yang jika terjadi kasus pelanggaran hak tersebut, mereka harus bisa menyampaikan agar tidak terjadi kepada teman-teman yang lain. Gitu. Oke, menarik sekali. Nah, ini mungkin bisa diceritakan juga untuk Van dan juga Taki ya. Awal mula kalian bisa ikut di forum anak ini seperti apa ini? Awal mula bisa tahu dan juga kemudian ikut serta di forum anak ini mungkin bisa diceritakan untuk mitra apa semuanya, teman-temanmu semuanya yang pengen juga gabung mungkin ya. Ini gimana, monggo? Oke, awal mulanya itu kayak kalau dari pengalaman pribadi aku ya, itu aku banyak banget dulu dengerin, apalagi pas waktu COVID ya, itu banyak banget teman-teman yang melakukan bullying, entah itu dari sosmed atau dari lingkungan, karena mungkin efek dari COVID yang mengharuskan kita untuk belajar di rumah dan nggak berinteraksi dengan orang ya. Nah itu untuk kasus bullying itu semakin meningkat, yang buat aku tuh nggak kalau dari aku sendiri tuh nggak tega dengan teman-teman yang mendapatkan bullying tersebut. Nah dari situ kita berpikir bagaimana cara mengurangi agar anak-anak yang terkena bullying ini tidak selalu merasa dia terpojokkan. Nah kita membuat suatu website yang di mana di sana mereka bisa curhat ke kita. Kita bisa memberikan mereka usulan bagaimana mereka harus menghadapi ketika mereka dibullying, bagaimana mereka harus mengekspresikan atau menjelaskan kepada si bullying ini kalau bullying ini tidak baik. Kalau kalian terus-menerus melakukan seperti ini, tidak akan baik untuk lingkungan kalian dan teman-teman yang lain.
Jadi kurang lebihnya mungkin karena COVID itu kayak tingkat bullying tuh semakin meningkat, yang membuat kita mengharuskan gimana sih kira-kira yang harus kita lakukan untuk menekankan supaya bullying itu tidak banyak terjadi. Nah, ya dengan website itu teman-teman boleh banget yang mau curhat ke kita, boleh banget, gak harus tentang kasus bullying, apapun. Kayaknya remaja ini banyak masalahnya ya. Paling banyak kayaknya, entah itu tugas sekolah, entah itu apa, boleh ya. Kalau Takia sendiri gimana nih awal mula bisa ikutan di forum anak ini? Kalau aku sendiri jujur dulu itu tertarik dari kakak kelas aku. Kakak kelas aku ada yang ikut di forum anak. Terus aku melihat dia kok dapat relasi banyak, terus dapat tugas dinas untuk mewakili Pati, entah itu workshop atau seminar atau apapun yang sehingga mereka tuh mendapatkan relasi yang banyak dari berbagai daerah di Jawa Tengah maupun di Indonesia. Jadi aku tertarik karena aku sendiri suka untuk menambah relasi, menambah pertemanan. Jadi aku tertarik untuk ikut forum anak. Ternyata di forum anak sendiri ini teman-teman dari berbagai sekolah itu solid menjadi satu gitu. Jadi kayak keluarga sendiri. Wah, jadi keren nyaman banget di ya. situ. Setelah itu mendapat tugas dari dinas untuk mewakili Pati. Kemarin di Semarang mendapat relasi yang banyak juga dari teman-teman berbagai daerah di Jawa Tengah. Jadi itu suatu kebahagiaan sendiri buat aku. Kebahagiaan dan kebanggaan juga pastinya ya. Oke, menarik sekali. Ini juga ada yang gabung. Kak, kalau beda kabupaten bagaimana caranya? Aku mau ikut nih, maksimal umurnya berapa? Nah, ini nanti mungkin bisa dijawab setelah jeda. Kita jeda dulu ya. Dan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 02953858877, atau bisa juga komentar di live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2 ya. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Masih di bibir bincang-bincang remaja Mitra Pas, dan di sore hari ini kita juga masih membahas satu tema menarik terkait dengan mengenal seputar forum anak ya. Untuk yang ingin gabung, yang ingin bertanya, bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 02953858877, atau bisa juga komentar di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Sebelum jeda tadi sudah ada yang gabung terkait dengan forum anak ini. Kalau misalkan beda kabupaten bagaimana caranya? Aku mau ikut nih, maksimal umurnya berapa? Tadi udah dijelaskan ya untuk umurnya, ini mungkin bisa dijelaskan lagi. Untuk yang boleh daftar ini dari umur berapa sampai berapa ini? Terus apakah di beda kabupaten boleh, atau mungkin di kabupaten lain ada forum anak juga? Ini mungkin bisa dijelaskan juga. Monggo. Oke, untuk di beda Kabupaten Pati nih ya, untuk forum anak beda Kabupaten Pati sendiri ada tersendiri ya teman-teman. Jadi mungkin kalian bisa kepoin di Instagram dari forum anak kabupaten atau kota kalian tersendiri. Nah, untuk umur berapa sih Kak kira-kira bisa masuk forum anak? Untuk biasanya ya Kak, tapi untuk kabupaten atau kota itu biasanya berbeda. Untuk di Kabupaten Pati sendiri yang join di forum anak ini kisaran umur 13 sampai 16 tahun ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau menambah relasi, kalian yang mau tahu bagaimana sih forum anak itu, bagaimana sih prokernya forum anak itu, ayo sekarang kepoin Instagramnya forum anak. Kalian lihat link pendaftaran yang ada di website forum anak.
Begitu. Oke, itu tadi jadi setiap kabupaten itu ada Ada kabupaten dan tersendiri, kota. iya. Sampai tadi kan relasinya seluruh Indonesia ya. Jadi kan ada masing-masing di kabupaten kota ada sendiri-sendiri dengan syarat-syarat yang berbeda pastinya ya. Iya, pastinya seperti Oke. itu. Nah, itu dia. Nah, kalau untuk struktur mungkin dari Forum Anak sendiri ini di Kabupaten Pati ini seperti apa ini? Oke, untuk Forum Anak Kabupaten Pati sendiri strukturnya ada ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris, bendahara, divisi humas, divisi hak-hak anak, divisi data dan informasi, divisi publikasi dan dokumentasi, divisi pengembangan sumber daya anak, dan yang terakhir ada divisi pengaduan. Oke. Kalau untuk Takia sendiri di mana ini? Kalau aku sendiri, aku ada di divisi pengaduan. Oh, divisi pengaduan ya. Kalau dari Fani sendiri? Kalau aku sendiri menjadi wakil ketua 2 di Forum Anak nih teman-teman. Keren banget mereka berdua ini ya. Kalau misalkan tadi syarat-syaratnya udah pengalaman mungkin. Kalau misalkan tadi kan udah diceritain awal mula masuk di Forum Anak. Kalau misalkan pengalaman-pengalaman sendiri dari kalian berdua selama di Forum Anak ini mungkin bisa di-share juga ke teman-teman yang lain ini. Siapa dulu? Takia dulu. Iya, boleh. Selama aku ada di Forum Anak, pengalaman yang membuatku paling berkesan itu yang pertama aku menjadi bagian dari terwujudnya Pati Kota Layak Anak. Jadi Forum Anak sendiri dan aku menjadi bagian di dalam itu untuk berkontribusi menyampaikan aspirasi Forum Anak, anak-anak di Kabupaten Pati sehingga terwujudnya Pati Kota Layak Anak. Ini juga lagi digencar-gencarkan ya, ini Iya. Kabupaten Layak Anak ini ya. Oke, keren. Kalau Fani sendiri ini seperti apa ini? Kalau aku sendiri, aku senengnya itu mungkin karena aku suka yang berbau tentang anak ya. Jadi kayak aku tuh suka banget sama yang namanya anak-anak, apalagi anak-anak yang suka terkena bullying atau apa itu tuh aku suka sekali dengan membantu anak-anak tersebut untuk bagaimana sih caranya supaya dia itu tidak selalu dipojokkan. Nah, dari situ kita mengadakan program-program seperti kita mengadakan CFD. Di CFD itu kita mengajarkan banyak sekali edukasi-edukasi mengenai bullying. Kita mengenalkan pada anak-anak mengenai permainan-permainan tradisional. Nah, di sana kita banyak bermain dengan anak-anak dan mengenalkan permainan tradisional. Padahal kan untuk sekarang ini banyak banget ya anak-anak yang nggak suka dengan permainan tradisional. Tapi ternyata nggak semua anak itu nggak suka dengan permainan tradisional. Ternyata banyak kok, masih banyak banget anak-anak yang suka dengan permainan-permainan tradisional dan mungkin edukasi-edukasi yang membuat mereka itu tertarik dan menghibur gitu ya. Mungkin ini ya karena semuanya sekarang tuh pakai gadget, apa-apa mainnya pakai gadget. Jadi kayak permainan-permainan tradisional ini sudah mulai terlupakan seperti itu betul ya. banget. Itu salah satu mungkin yang kita tonjolkan ya supaya anak-anak itu tetap mengingat mereka itu tidak hanya bermain dengan gadgetnya mereka, tapi mereka juga mempunyai waktu luang yang dengan mereka bermain dengan permainan tradisional tersebut. Oke, menarik sekali. Ini mungkin next time ini bisa digali lagi nih tentang permainan tradisional karena menarik sekali. Terkait dengan bullying juga ini mungkin bisa disinggungkan. Banyak banget ya bullying meskipun apa ya sudah disuarakan sepertinya di mana-mana terkait dengan bullying, tapi nyatanya ini masih tetap ada gitu ya bullying. Nah, ini mungkin pendapat kalian tentang hal ini mungkin sedikit saja ini sebelum nanti dikulik lagi mungkin di next time ini. Seperti apa ini? Kalau menurut aku sendiri bullying itu dari kesadaran diri masing-masing ya. Orang yang melakukan bullying itu biasanya kebanyakan itu karena faktor lingkungan dari sekitarnya. Mereka tertekan atau mereka ada punya masalah yang mereka pendam, mereka tidak bisa menyampaikannya. Sekalinya mereka bisa menyampaikan, mereka menyampaikan dengan cara yang sangat salah, dengan memojokkan orang lain, dengan menghina orang lain. Nah, itu dengan cara yang salah. Mereka tidak mempunyai mungkin pikiran yang jernih ya untuk melakukan
ada kok banyak hal-hal yang bisa dilakukan, hal-hal yang baik yang bisa dilakukan, yang bisa malah meningkatkan prestasi mereka, meningkatkan cara sudut pandang mereka terhadap orang lain. Tapi mungkin dari kebanyakan dari faktor lingkungan mereka ya. Oke, menarik sekali. Nah, ini juga ada yang tanya lagi di Facebook. Jadi apa nih kegiatan Forum Anak ini? Mungkin juga bisa dijelaskan ya untuk program kerjanya, kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di Forum Anak ini. Sudah ada yang gabung via telepon, kita angkat dulu ya sebelum dijawab. Halo, selamat sore. Oke, putus. Enggak, tadi bisa dijawab untuk apa tadi? Kegiatannya. Oke, buat program atau kegiatan sendiri dari Forum Anak itu kami udah mengimplementasikan beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu ada FAGTS atau Forum Anak Go to School. Kita mengunjungi sekolah-sekolah ketika masa pengenalan sekolah untuk memperkenalkan apa itu Forum Anak dan mengajak mereka untuk berpartisipasi juga untuk anak-anak di Indonesia ini menjadi lebih baik ke depannya. Yang selanjutnya ada Peti Unta. Peti Unta kemarin Forum Anak mengunjungi satu TK di Kabupaten Pati untuk mengenalkan apa itu pencegahan stunting. Oh, Peti Unta itu pencegahan stunting? Iya. Oke. Terus? Setelah itu dari Forum Anak sendiri ada sosialisasi untuk mencegah kekerasan pada anak dan juga perkawinan dini. Ini kan baru marak-maraknya ya perkawinan dini pada anak ini. Jadi Forum Anak berupaya agar perkawinan dini ini semakin diminimalisir dengan apa? Dengan kami mengajak mereka untuk melakukan hal-hal yang lebih positif, hal-hal yang tidak berkaitan selalu dengan gadget, karena kami ingin meminimalisir mereka untuk bermain atau menggunakan gadget terus-menerus ya pastinya. Jadi dengan mungkin program kerja seperti Peti Unta, sosialisasi dari kami dan CFD itu tadi mungkin salah satu yang bisa membantu mereka untuk mengisi waktu luang mereka dengan tidak hanya dengan gadget tapi dengan hal-hal yang lebih positif seperti itu. Oke, menarik sekali Mitra Pas ya. Kita kembali jeda, dan untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung juga masih ditunggu ya. Bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau bisa juga bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Dan Mitra Pas tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di bibir bincang-bincang remaja Mitra Pas. Dan kita sapa dulu untuk yang sudah gabung via telepon. Halo, selamat sore. Iya, Pak Abdullah. Oke, monggo Bapak. Sore, Mbak atau Ibu narasumber. Adik-adik ini Pak. Oh, adik-adik. Adik-adik Ya, ini. buat adik-adik narasumber. Maaf ya. Sepertinya ini susah ya kalau anak-anak itu kalau sudah mengenal gadget. Lebih baik itu kalau sharing Bapak begini. Adik-adik ini lewat di panduan sekolah, karena sekolahan saat ini kan kembali ke pelajaran Merdeka ya. Merdeka Belajar. Diadakan proyek kelima. Adik-adik itu memaparkan, beredukasi, bekerja sama para bapak atau ibu guru di sekolah. Itu solusi yang paling tepat. Kalau kita mengikuti zamannya yang sangat drastis seperti ini tentang gadget, itu susah. Ya, satu-satunya jalan memang lewatnya beredukasi atau kerjasama para bapak atau ibu guru di sekolahan. Itu solusinya, adik-adik. Jadi gitu aja saran dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah. Nah, ini terkait dengan
program atau kurikulum Merdeka Belajar juga ini ya. Karena memang zaman sekarang ini Pak Abdullah mengatakan bahwa ya susah untuk meninggalkan gadget karena memang zamannya udah seperti sekarang ini kayak gitu ya. Betul banget ya. Mungkin kita bukan untuk meninggalkan gadget ya, lebih untuk mengurangi. Lah kita juga sudah masuk ke program kerja kita tadi seperti Forum Anak Go to School. Nah, di sana kita sudah pernah masuk ke kurikulum Merdeka, kita pernah mengisi saat masa-masa orientasi sekolah. Di sana kita mengenalkan kenapa sih anak-anak itu harus bisa menyampaikan dan mengekspresikan pendapatnya. Mengapa anak-anak itu harus bisa mungkin menyuarakan pendapatnya tersebut. Terus kita juga mengajak anak-anak tersebut kalau mereka itu sebenarnya bisa, cuma mereka itu kadang mempunyai ketakutan tersendiri ya dalam dirinya yang membuat mereka itu terhambat. Nah, di situ kita mungkin mengedukasi mereka, menjelaskan kepada mereka, memberikan mereka tanya jawab dan games, mungkin seperti itu ya. Iya, karena memang sekarang zamannya memang seperti sekarang ini. Kalaupun tidak menggunakan gadget sama sekali, nanti takutnya ketinggalan zaman seperti itu ya. Betul banget. Lebih ke mengurangi ya. Mengurangi atau mungkin bisa menggunakan dengan hal-hal yang bijaksana. Iya, mengisi lagi. waktu luangnya dengan hal-hal yang lebih positif dan lebih bijak. Nah, itu dia, menarik sekali memang. Nah, tadi sempat dijelaskan kalau di Forum Anak ini ada 2P, pelapor dan juga pelopor ya. Nah, apakah menjadi 2P ini harus menjadi Forum Anak ini untuk menjadi pelapor dan pelopor ini? Enggak. Oke, untuk menjadi 2P, pelopor dan pelapor itu tidak harus menjadi bagian dari Forum Anak. Untuk menyampaikan pelaporan atau menjadi pelopor itu bisa dilakukan dari diri kalian sendiri, teman-teman. Jadi ketika kalian melihat suatu masalah atau teman kalian dibully atau kurangnya pemenuhan hak-hak anak terutamanya di Kabupaten Pati, kalian bisa melaporkan hal tersebut ke dinas atau ke petugas yang berkaitan. Jadi kalian gak harus menjadi di bagian Forum Anak itu. Kami membutuhkan sekali suara dari anak-anak Kabupaten Pati. Tidak hanya suara dari anak Forum Anak aja. Kita menampung semua masukan dari anak-anak Kabupaten Pati. Apa sih tugas kita? Tugas kita kan menyalurkan apa sih pendapat kalian, apa sih suara kalian yang masih belum terdengar. Nah, itu kami salurkan, kami bantu agar suara kalian ini bisa diwujudkan seperti itu. Nah, tapi kan kadang-kadang kalau kita mau melapor takut, malu dan lain sebagainya. Nah, ini untuk menghilangkan perasaan-perasaan ini seperti apa atau bagaimana ini agar tidak malu lagi, aku malu atau takut nanti malah semakin dibully dan lain sebagainya. Ini bagaimana ini? Oke, untuk menangani masalah itu kebetulan nih di Forum Anak kami ada website Sakti Suara Anak Pati. Jadi Forum Anak ini menampung suara-suara atau pelaporan-pelaporan dari anak-anak Pati yang pastinya identitas kalian akan kami rahasiakan. Jadi tenang aja teman-teman, ketika kalian melaporkan kalian gak akan dibully. Bahkan dari kami Forum Anak tidak semuanya tahu karena hanya ada adminnya, petugas tertentu yang mengetahui identitas pelaporan kalian. Dan tentunya admin tersebut kami jamin tidak akan menyebarkan identitas kalian. Jadi gak usah khawatir kalau ketika kalian melaporkan masalah kalian akan menjadi bahan gibahan nih di teman-teman kalian. Itu gak akan terjadi, teman-teman. Benar-benar aman ya ini. Nah, kalau misalkan sudah nih ada yang melapor, kemudian nanti tindak lanjutnya seperti apa ini? Buat Sakti sendiri, ketika ada pelaporan masuk dari Forum Anak akan bekerja terlebih dahulu, akan mengecek atau memvalidasi ini benar nggak sih infonya. Setelah itu kami akan melaporkan ke dinas untuk menindaklanjuti supaya masalah yang terjadi ini segera ditangani. Tuh. Oke, menarik sekali. Mungkin Fani mau menjelaskan, menambahkan lagi? Oke, mungkin untuk masalah yang mungkin anak itu mengalami masalah yang sangat-sangat mungkin tidak bisa diatasi lah ya kata-katanya. Nah, kami bisa membantu mereka untuk nanti kami akan
menyampaikan kepada Forum Anak Jawa Tengah untuk mereka lebih menindaklanjuti masalah anak tersebut. Jadi gak usah khawatir teman-teman kalau kalian misal, aduh aku malu nih Kak kalau harus cerita langsung, harus ngomong, harus pokoknya tatap muka lah istilahnya. Gak usah takut, kami ada website Sakti, di sana kalian bisa curhat apapun mengenai anak-anak kalian, curhat mengenai kehidupan kalian, atau kalian tuh sebenarnya, aku tuh sebenarnya anaknya tuh cerewet Kak, tapi aku tuh malu, aku tuh penakut karena hal ini. Kalian boleh banget, nanti mungkin saran dari kita bisa membantu kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, nah kalau misalkan event-event ini kan gak cuman ada di Kabupaten Pati saja, tadi dijelaskan juga ada di event Jawa Tengah. Nah, keikutsertaan kalian di event Jawa Tengah ini apa saja? Ini mungkin bisa dijelaskan juga. Oke, aku dulu ya. Ketika aku menjadi bagian dari Forum Anak, kemarin aku berkesempatan untuk mengikuti workshop PUG di Jawa Tengah. Workshop pengaruh utamaan gender. Aku menjadi wakil Pati, mewakili Forum Anak. Di workshop itu ada dari 3 forum. Forum Anak, Forum OSIS, dan juga Forum Genre se-Jawa Tengah. Di situ aku mendapatkan pelajaran banyak banget, terutama tentang penyetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak melulu nih bahwa perempuan itu mendapatkan hak atau mendapatkan bersuara yang lebih sedikit daripada laki-laki. Jadi aku di situ mendapatkan pelajaran bahwa perempuan dan laki-laki ini sama. Perempuan dan laki-laki memiliki hak dalam bersuara dan juga memiliki hak dalam pengambilan keputusan serta perolehan manfaat pembangunan atau sumber daya alam yang sama. Jadi tidak ada pembedaan nih antara laki-laki dan perempuan. Di forum itu juga kan disupport dari Dinas P3AKB Jawa Tengah dan juga mendatangkan perwakilan dari anak-anak 3 forum tadi se-Jawa Tengah. Jadi di situ juga ada Ayah Ganjar yang memberikan support untuk anak-anak di Jawa Tengah. Hal yang paling aku ingat pesan dari Ayah Ganjar ini untuk ketiga forum cuma 2 kata, yaitu tetap bersatu. Jadi anak-anak di Jawa Tengah ini meskipun dibeda-bedakan forumnya, dibeda-bedakan asalnya, tetap dengan 2 kata, tetap bersatu. Oke, Fani? Oke, untuk aku sendiri itu pernah mengikuti konferensi Forum Anak ya, itu se-Jawa Tengah, dan di sana ya ampun itu seru banget. Di sana kita diajari mengenai hak-hak, ada 4 hak anak yang harus dipenuhi, yaitu hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Di hak hidup ini mereka diawali dari lahir ya. Mereka lahir, mereka memiliki hak untuk hidup, mereka memiliki hak untuk memiliki akte kelahiran. Nah, di sini nih mereka diwajibkan dan diharuskan setiap anak yang lahir memiliki akte kelahiran. Untuk hak tumbuh kembang, mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan sesuai dengan lingkungan mereka. Jadi mereka bisa mengekspresikan apapun yang mereka inginkan, tapi dalam konteks yang positif ya teman-teman. Lalu ada hak perlindungan. Anak-anak ini memiliki hak untuk dilindungi. Anak-anak tuh masih butuh pengawasan dari orang tua. Jadi untuk teman-teman dan orang tua, kita bisa bekerja sama untuk saling melindungi, untuk saling sharing lah. Anak-anak itu perlu didengarkan dan begitu juga dengan orang tua. Untuk hak partisipasi itu tadi yang kami jelaskan, anak-anak itu boleh kok menyampaikan, menyuarakan pendapatnya. Anak-anak itu boleh kok mengekspresikan apa yang mereka mau. Anak-anak itu boleh kok ngomong apa yang mereka inginkan. Dan anak-anak itu boleh untuk selalu terlibat dalam hal-hal yang positif. Oke, keren sekali, menarik sekali Mitra Pas, tapi waktu kita terbatas. Jadi kita harus ini dulu ya, pamit. Nah sebelum pamit mungkin bisa memberikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan tadi. Dari Takia dulu, monggo. Oke, dari aku untuk
anak-anak di Kabupaten Pati sendiri, kalian jangan takut untuk menyuarakan apa yang kalian ingin suarakan, apa yang kalian ingin sampaikan, apa yang kalian rasakan. Kalau kalian takut ingin menyampaikan ke siapa, yuk ke forum anak aja. Di forum anak kami semua terbuka untuk menerima kalian, apapun yang kalian rasakan. Oke, untuk kesimpulan dari Fani? Untuk teman-teman yang aduh aku dari tadi kok pengen ya ikut forum anak, boleh banget, ayo kalian langsung cek IG forum anak. Kalian bisa mengetahui apa sih itu forum anak, bagaimana sih forum anak, seperti apa. Kalian bisa langsung follow IG-nya di forum anak _Pati. Oke, terima kasih Fani dan juga Takia yang sudah memberikan pelajaran ini untuk anak-anak yang ada di seluruh dunia, karena kita live di fanpage dan juga streaming di pasfmpati.com ya. Dan terima kasih untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga untuk Anda mitra pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amal dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.